Amerika Serikat baru memiliki presiden pertama yang keturunan Afrika pada periode ke-44, yaitu Presiden Barack Hussein Obama. Inilah perjuangan Obama. Barack Hussein Obama kedua adalah Presiden Amerika Serikat ke-44 yang dilantik 20 Januari 2009 pada usia 47 tahun. Sebagai Presiden Amerika Serikat pertama keturunan Afrika, polling popularitas saat itu mengunggulkan Obama atas John McCain sebesar 52%. Datang dari keluarga campuran, ayah asal Kenya dan ibu dari Kansas, Amerika. Obama menempuh perjuangan panjang untuk menjadi orang paling berkuasa di dunia saat ini. Saat kampanye, Hillary Clinton, calon dari Partai Demokrat yang juga ingin menjadi presiden wanita pertama Amerika, pernah meminta Obama mengundurkan diri. Obama mengaku dirinya diidentifikasi masyarakat Amerika sebagai orang Amerika keturunan Afrika. Obama merasa bangga dengan persepsi ini. Pada masa kecilnya, Obama mengatakan walaupun ayahnya tidak terlihat seperti orang tua kebanyakan, ayahnya sangat hitam dan ibunya putih seperti susu, hal ini tidak pernah terasa oleh Obama. Ya, kami lanjutkan perbincangan ini di studio. Pak Ahok, sejauh ini sentimen-sentimen rasial pernah tidak dilancarkan ke Anda, terutama setelah pencalonan ini? Oh, DKI enggak? Belum. Sejauh ini selama pengalaman Anda di Belitung Timur? Oh, kalau Belitung Timur kental waktu pertama. Oh, keras banget gitu. Sampai suci dikirimin gitu. Tapi masyarakat menarik gitu ya. Ada pemimpin-pemimpin agama, guru-guru ngaji gitu. Dia bilang begini, pada Ahok itu ditemukan 4 kriteria Nabi, dia bilang gitu loh. Yaitu jujur, cerdas, amanah, sama adil katanya. Nah, kami yakin umat Islam akan lebih maju dipimpin dari orang yang memenuhi kriteria Nabi Muhammad ini daripada orang yang dapat hidayah menjadi seorang muslim tapi kelakuannya kafir. Itu menurut mereka gitu loh. Akhirnya mereka pilih. Nah, kalau masyarakat, saya kira masyarakat muslim itu kalau yang betul-betul taat, dia jauh lebih rasional gitu. Kalau lebih baik kemajuan. Terus kadang ada ayatnya, saya lupa. Dan Anda percaya sekarang lebih banyak yang rasional? Kalau di Jakarta harusnya lebih rasional, karena orang udah meninggalkan daerahnya kan. Sampai Jakarta kan dengan memiliki lebih pragmatis lah istilahnya gitu, untuk hidup lebih baik gitu. Nah, saya kira orang Jakarta nggak peduli mau suku warna apa yang jadi gubernur, wakil gubernur. Yang penting dia bisa lebih makmur, lebih nggak stres gitu, kan itu. Nggak macet. Ya, macet tuh dari situ. Nggak macet, nggak banjir Pak Ahok ya. Itu udah pasti menang kalau bisa tidak macet, tidak. Silakan Mas Toto. Iya, tadi pagi kebetulan saya baru ada dialog juga ya di sebuah radio dan sebenarnya membahas secara umum mengenai Pilkada DKI. Tapi yang terjadi sempat ada perdebatan panjang saya dengan salah satu tokoh mengatasnamakan putra daerah yang kemudian mempertanyakan, saya sebut saja langsung pertanyakan Ahok di sini ya. Jadi pertanyaan terbesar saya di situ kemudian apakah memang ini merepresentasikan masyarakat Jakarta atau tidak? Karena ketika kita survei misalkan ya, yang merepresentasikan bagaimana sikap masyarakat Jakarta, itu tidak terjadi. Nah, ketika kemudian terdengar gaung-gaung seperti itu, kalau saya coba rasakan sendiri, sebenarnya memang harus diakui sentimen primordial seperti itu dimainkan oleh sekelompok pihak. Dan harus kita akui, kita bicara menghadapi masa ini bukan pemimpin langsung menghadapi masa. Ada orang-orang yang digunakan mengatasnamakan komunitas yang kemudian mengkooptasi perilaku pemilih dari masa-masa tersebut. Ini yang saya pikir sangat berbahaya. Jadi kalau dikatakan ada gesekan-gesekan seperti itu, pasti ada. Tetapi saya lebih percaya itu dalam konteks politik yang dimainkan oleh elit. Bukan dalam arti ketika kita melihat bahwa diskriminasi masih besar di Jakarta. Tidak, saya sehari-hari ketika kita merasakan bagaimana kesibukan yang luar biasa, menghadapi kemacetan yang luar biasa, saya pikir orang terlalu capai, terlalu sibuk untuk berpikir mengenai saya lahir dari etnis mana dan ada orang lain yang lahir dari etnis berbeda. Jadi saya cukup optimis melihat bahwa masyarakat bisa menerima, tetapi harus siap juga Bung Ahok dengan permainan-permainan yang akan memainkan sentimen-sentimen seperti itu. Permainan-permainan ini akan secara signifikan tidak mengganjal jalannya Pak Ahok ini? Saya melihat sebenarnya bisa jadi bumerang pada titik tertentu buat orang-orang yang akhirnya terlihat mainkan sentimen ras ya. Bukan hanya itu saja, bahkan sekarang sudah dimulai dengan mengatakan gubernur impor atau calon gubernur impor. Itu sendiri saya pikir sudah sangat tidak rasional. Betul. Kita bukan bicara satu etnis saja yang ada di dalam DKI Jakarta. DKI Jakarta adalah miniatur dari Republik Indonesia, di mana siapapun bisa masuk ke dalam pencalonan. Bahkan ada yang sempat mengatakan menjadi DKI
satu itu bukan sekedar menjadi B1, tapi menjadi RI3. Ini satu ungkapan yang memiliki makna yang saya pikir secara filosofis dalam ya, sehingga saya berharap tidak ada lah permainan seperti itu sampai kemudian mengganjal. Yang saya lihat kemarin tetapi bagaimana suara-suara di media, suara-suara di masyarakat, kehadiran Bung Ahok ini muncul bukan dibuat-buat, sebuah letupan-letupan, minimal orang ingin ada sesuatu yang berbeda, dan kemudian pasangan ini sudah memperlihatkan sesuatu yang berbeda. Walaupun saya belum melihat, walaupun baru sehari mungkin Bung Ahok ya, program apa sih dan model apa sih yang pengen dibawa ke Jakarta. Oke, kita tampaknya kembali harus break, kita lanjutkan sesaat lagi di Metro hari ini.